Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Desi Ervan. Saya dari SDN Duren Sawit 05 dan ini murid saya yang bernama Muhammad Haikal. Saya mengajar murid saya kelas 4B. Nah, di sini saya memiliki tugas untuk melakukan asesmen kepada salah satu murid saya yang bernama Muhammad Haikal. Demikian asesmen dari kami, silahkan ditonton. Iya. Nah, di sini Bu Desi punya sebuah cerita Haikal. Judulnya adalah Senyuman Egi. Jadi Egi ini nama seorang terenggiling. Ya, nama seorang terenggiling. Jadi ini namanya cerita fabel, yaitu cerita yang mengisahkan tentang binatang. Iya. Nah, di sini Bu Desi mau lihat nih, Haikal udah sampai mana ya cara membacanya? Siap? Oke, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai penunjuk apa nggak usah? Oke. Yang Suaranya yang keras ya biar terdengar. Dari judul yang baca. Senyuman Egi. Ya. Di sebuah hutan ada keluarga Terenggiling yang mempunyai seorang anak bernama Egi. Stop. Jadi nama anaknya siapa? Egi. Egi ini seorang terenggiling. Terenggiling itu yang kayak gini. Nih. Ini terenggiling. Namanya Egi. Ya, paham? Oke, lanjut. Egi sekarang sudah sekolah. Setiap hari Egi bangun pagi dengan semangat untuk belajar di sekolah. Coba tunjuk pakai tangannya. Namun sejak kemarin Egi malas ke sekolah. Pagi ini Mama harus memanggil Egi berkali-kali agar Egi segera mandi. Egi, ayo mandi, nanti terlambat Mama. Kata Mama, Egi mau di rumah aja. Hari ini jawab Egi. Ada apa, Egi? Tanya Mama. Egi tidak menjawab, hanya diam lalu melingkarkan badannya menjadi seperti bola bersisik. Stop. Jadi dia mengelung nih. Kan kalau mengelung jadi bola bersisik kan? Paham nggak, Haikal? Oke, lanjut. Egi sakit, Mama berkata, lalu duduk di sisi ranjang di Egi masih diam. Mama sembari membelai badan Egi, lalu perlahan Egi meluruskan depannya. Badannya yang tadi seperti bola bersisik. Kemudian bercerita pada Mama bahwa hari ini semua murid buku baru akan difoto. Kalau difoto
biasanya harus saya senyum. Egi tidak punya gigi. Egi malu. Stop. Yang Haikal rasakan cerita itu apa? Kasusnya apa? Egi tidak mau diapain? Egi tidak mau apa? Tidak mau sekolah. Kenapa? Karena Sakit apa? sakit gigi. Sakit gigi. Bukan sakit gigi lah. Sakit gigi kenapa? Bukan sakit gigi. Egi malu karena mau difoto. Kenapa malu difoto? Egi nggak punya gigi. Paham ya? Bukan sakit gigi. Jadi dia malas ke sekolah karena di sekolah ada acara foto. Malu. Nah kalau di foto kan harus senyum. Betul. Kalau senyum nggak punya gigi dia malu, makanya dia nggak mau sekolah. Paham ceritanya? Ya, nah, lanjut. Mendengar hal itu, Mama tersenyum lalu berkata, Egi, lihat Mama, bagaimana senyuman Mama. ya, Walau tidak punya gigi, senyum Mama tetap manis kan? manis kan? Iya. Iya, Ma. Tapi kalau punya gigi seperti kucing Kelihatannya gigi gagah. jawab Egi. Terus Mama tergelak mendengarnya. Egi tergelak apa? Tertawa. Ya, tertawa-tawa dia mendengarkan Hahaha. alasan si Egi. Ya, lanjut. Egi suka makan dengan Daging. seperti kucing. Ucing itu kucing, tapi dibilangnya ucing, ya. Kalau terenggiling tadi namanya Egi, temennya namanya ucing, ya. Lanjut. Yang paling enak makan Semut lah. Yang paling enak makan semut lah. Jawab Egi. Jadi mamanya bilang, emang Egi suka makan daging seperti ucing? Egi jawab, enggak lah, kan paling enak makan semut. Kan terenggiling makannya Betul. semut. Betul. Kalau ucing kan kucing makannya daging. Betul. Paham? Makanya mamanya ketawa-tawa. Emang kamu suka makan daging kayak si ucing? Kamu kan sukanya semut. Betul. Gitu kan? Makanya nggak perlu gigi. Paham nggak? Lanjut. Jadi untuk apa punya gigi? Untuk difoto, ujar Mama. Ya. Egi tersenyum Ya. mendengar perkataan Mama. Jadi mamanya bilang, jadi kamu tuh punya gigi untuk difoto doang, gitu, ya kan? Nah, terakhir. Oke. Nah, sampai sini ya. Nah, itu senyum paling manis yang pernah Mama lihat. iya. Kata Mama melihat senyum Egi. Ayah cepat Mandi. Sebentar lagi kucing pun menjemput kamu. Ya. Egi bergegas mandi. Tak lama kucing menjemput Egi. Ketika berpamitan untuk berangkat ke sekolah, Mama Pesan agar Egi tidak perlu malu.
dan berikan senyum senyum balik paling manis seperti tadi. Nah, sekarang sebelum Bu Desi tanya lebih lanjut, apa yang Haikal tangkap dari cerita ini? Ada sebuah keluarga ya, namanya keluarga apa? Trenggiling. Nah, anak Trenggiling ini namanya siapa? Egi. Kenapa dia nggak mau sekolah? Malu. Karena di sekolah mau difoto, dia nggak punya gigi. Kan kalau difoto kan harus senyum, giginya kelihatan kan? Nah, sementara Egi nggak punya gigi, kata dia jelek itu, jadi malu. Terus ibunya nanya, emang dia tanya, dia bilang kalau si Uci kok punya gigi mak, saya nggak punya gigi. Nah, lalu ibunya bilang, ibu bilang, emang kamu makan daging ya? Terus Egi bilang apa? Enggak lah mak, Saya makan. Saya paling enak apa katanya? paling enak semua. Semut. Nah, jadi terus mamanya bilang, jadi untuk apa kamu punya gigi? Untuk difoto. Terus Egi tersenyum. Jadi apa katanya? Kata mamanya, nah itu senyum paling manis, ya kan kata mamanya, ya. Ayo cepat mandi, sebentar lagi si Ucing jemput. Jadi di sini mamanya berpesan agar Egi tidak perlu malu dan memberikan senyuman paling manis di mana saja. Ya, jadi nggak usah malu. Emang kita nggak punya gigi, masa gara-gara nggak punya gigi nggak pernah tersenyum? Paham ceritanya nak? Paham. Senyuman Egi? Paham? Paham ya? Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Coba Haikal ngomong, apa pendapat Haikal tentang sifat Egi? Pemalu, bagus. Kenapa malu? Karena tidak punya gigi. Iya, bagus. Pertanyaan selanjutnya. Cobalah bercerita kembali tentang senyuman Egi yang telah Haikal baca sesuai kemampuan Haikal. Ayo, udah pengen tahu nih. Haikal bisa bercerita kembali nggak? Yuk, silakan. Nah, Cerita tadi tentang apa sih? itu nak tersenyumanmu Paling manis. paling manis. Tadi ceritanya tentang apa sih? Tentang Egi. Egi itu apa? Egi itu siapa? Seekor terenggiling. Ya, kayak gini nih gambarnya. Ini terenggiling lah. Ya, pemakan Kenapa dia nggak mau sekolah? Karena Nggak punya gigi. Karena di sekolah mau diapain? Mau difoto. Terus akhirnya Egi sadar nggak? Apa sadarnya? Karena tidak apa-apa punya gigi. Tetap memberikan senyum yang Senyum manis. manis di mana saja, kapan saja. Pintar. Nah, sekarang yang terakhir, Haikal tulis. Punya buku tulis? Oke, pakai buku tulis Bu Desi. Haikal tulis beberapa kalimat, pingin tahu tulisannya, ya? Bisa? Ya, nih pulpennya. Ntar gua ambil. Tulis 5 aja dulu. 1 sampai sini. Dah. Biasanya kan tahu gaya tulisan. Kasih tulisan yang terbaik. Ya. Oh iya. Nah, kalau sudah, tulis judulnya dulu. Indonesia sampai sini aja ya. Dari sini sampai sini aja, ya. Yuk, bisa ambil videonya. Insyaallah hujannya Allah Akbar.
kasih karena sudah diberikan izin dan kemudahan untuk memilih Haikal sebagai sampel dalam pelatihan guru pembimbing khusus. Nah, tadi kan Mama sama Papa sudah melihat Haikal membaca ya. Saya ingin tahu aja nih komentar dari Papa sama Mama Haikal. Siapa mau duluan nih yang mau bicara? Oke, Papa deh. Yuk. Gimana setelah melihat Haikal membaca? Saya sih selalu bangga ibu ya, nggak pilih kasih, nggak yang kecil, nggak yang gede. Saya semuanya selalu bangga. Cuma berdua ya Pak? Ya? Cuma berdua ya? Iya. Iya. Cuman ya saya lebih sayang sama Haikal bu. Kenapa? Mohon maaf ya bu ya. Kalau Haikal ini saya bukan lebih dari kekurangan, bagi saya lebih dari adiknya. Kenapa? Dia apa yang saya inginkan dia merasakan, tapi kalau adiknya biasa aja gitu. Tapi ya makanya saya kalau buat dia minta apa atau dia nggak minta cuman lihat sendalnya putih apa gitu, saya jadi sedih bu. Kenapa? Ya saya lebih sayangnya Haikal. Kenapa? Saya kok anak saya yang satu badannya lebih besar, ya kemungkinan keturunan tak apa saya tapi kurang tahu. Tapi kalau buat sehat dia selalu sehat. Gitu. Cuman yang mohon maaf kalau buat lebih dari sekolah memang itu tanggung jawab saya. Tapi kalau kayak dia sekolah saya perluin apa dia belum pinta saya siapin. Tapi saya ngomel ini bukan ngomel tapi nasihatin juga dan ngajarin Rasa sayang. ya. Jadi Haikal tidur siang, saya sampai capek sakit hati saya rasa. Besok lagi begitu, besok lagi begitu. Nanti saya pikir, oh dipanggil guru nih saya. Itu kan udah pasti. Kenapa? Dijelaskan sudah, dikasih tahu sudah, kita pantau anak saya juga. Tapi kemungkinan emang kelebihannya Haikal iya di sini lagi. Gitu. Cuman ya saya hanya bisa minta keluarga saya selalu sehat. Gitu. Ya sebelumnya kalau bagaimana kekurangannya si Haikal dan kelebihannya dan yang lain-lainnya saya mohon maaf sama Bu Guru. Saya bilang Haikal di sini orang tua kamu, di sekolahan orang tua kamu. Itu nggak ada dibeda-bedain, nggak ada namanya ibu guru. Adanya orang tua. Nah, saya bilang ibu guru kamu cuma banyak anaknya, muridnya. Saya bilang kamu harus menghormati. Tanpa kita ada guru kita nggak akan bisa apa-apa. Gitu bu. Saya bilang saya sekolah cuma sampai kelas 1 SMP nggak dilanjut, tapi saya pengen saya jadi orang sukses. Alhamdulillah sampean anak saya lebih dari saya kalau bisa. Amin, amin, amin. Gitu. Tinggal tergantung mamanya. Saya selalu Haikal udah siang, Haikal ini, Haikal itu, tapi no komen bagi dia. Tapi saya memperhatikan dari jauh. Terus kalau boleh tahu tentang kemampuan membacanya ini, ya sekarang Mama Haikal saya. Kemampuan membacanya Bagaimana menurut Mama? baru lancar sedikit ya kurang dari kata ya kurang asal belum biasa asal yang bilang saya bilangnya. Nah, itu kalau boleh tahu, Bu Desi ingin tahu sekali bagaimana Ibu mengajarkan membaca di rumah. saya belajar ngajarin dia Haikal baca jamak jamak jamak. Nah setelah saya udah suruh belajar ibu namanya Haikal Haikal otaknya dia dipenuhi main tuh karena bapaknya juga ngomong muda udah ngomong muda kalau siapa aktif mana itu guru main order dulu. Terus apa usaha Mama untuk mengatasi hal itu? Biasanya di rumah biasanya apa? Biasanya Haikal guru ya. Apa caranya Mama untuk mengatasi hal itu? Gimana ya? Matahari juga, saya doain juga. Itu sebagai orang tua yang bisa doain, nasihatin, bilangin. Kita paksa terus itu juga. Jadi bagaimana perkembangannya dia? Kita juga doain terbaik. Ngomong temennya itu seumuran apa lebih tua apa lebih kecil umuran kita? Ya apa? Jadi maaf ini sebelumnya saya memang bukan mengakui saya orang bodoh.
saya apa aja alhamdulillah kalau kita memang mampu dan kita mau itu semua akan bisa. Iya. Mohon maaf nih, saya Bu, anak saya nggak si Astia, nggak Haikal, depan belakang mamanya itu apa bacanya? Setiap jalanan saya selalu begitu. Kenapa? Saya tinggal dengan guru saya itu apa kan berbeda. makanya itu dia asa gitu asa. Dulu Bu saya dapat orang tua angkat, dikasih ibu nulis begini baca. Pas pertengahan bahasa Inggris orang nggak bisa baca, sampai saya meneteskan air mata, baru saya itu bisa membaca. Orangnya selalu almarhum. Ini anak angkat juga. Ulangan ini apa nilai bagus. Jam 12 malam dites, baca MD. Oh lancar. Pertengahan bahasa Inggris itu dia incer. Orang bentuk bisa. Kalau bukan yang bahasa Inggrisnya lebih pinter. Meneteskan 1 jam air mata. Subhanallah, itulah saya baru bisa membaca buku. Nah sekarang pertanyaan Bu Desi, apakah mama atau papa pernah nggak ngajarin baca Haikal? Saya sudah mengusahakan belajar baca. Sudah. Maksudnya ngajarinnya tuh sore, apa pulang sekolah, apa setiap malam, apa setiap hari Sabtu, Minggu, hampir setiap malam. Malam. Pakai buku apa? Pakai buku kadang-kadang buku tema ya tema. Apakah ada orang lain yang membantu ibu bapak untuk Ada. mengajarkan Haikal? Tapi sih memang kalau buat membantu hanya kayak ibu aja, biar dia kasih tahu begini, jawabannya dia sendiri yang mengisi. Jadi cuma hanya disalurkan sedikit, oh ini ketemu ini ketemu ini, nanti di mana ketemunya. Nah cuma begitu doang. Pas saya ada kerja mereka Nah, sekarang pertanyaan Bu Desi yang lanjut, apakah Haikal di rumah punya buku cerita? Kalau cerita mah Bu, mohon maaf ya, kalau cerita sih nggak ada ya. Tapi kalau sebenarnya memang dia mau belajar bacanya aja, maka saya bilang orang bodoh itu yang penting bisa baca, orang bodoh yang penting bisa baca. Jadi gini, Bu Desi kan punya banyak buku. Bu Desi ini tiap hari satu. Kalau misalnya dia sama, ya sabar isi gimana? Nah, kenal ya, tapi harus janji baca ya. jangan Haikal, kurang doang hari ini mungkin karena di rumah nggak ada buku cerita ya, jadinya kesempatan untuk belajar ya ada lagi saya malah bosan gitu kan. Gimana Haikal? Kalau Bu Desi emang ini dia bu capek, iya kan? amat capek. Nah, oh Haikal, ini kan buku banyak nih. Haikal pilih satu. Nanti belajar bacanya sama mama atau papa. Kalau udah tamat balikin, balik lagi. Kalau nggak kamu sih rasa takut lengkap ya bacanya Yang mau ngawal. lawan itu beda Maka saya selalu kalau Tapi tak pernah main tangan kan? tapi kalau saya gini Bu, ngajarin anak dia baca ini berapa lembar, saya pakai ya saya catat sendiri saya. Oh sampai mana? Ini Pak. Terjemahnya iya. Nanti sewaktu dia ada PR yang kasih di sini bawahnya ibu, nah itu saya libat. Nah, sekarang kan Haikal punya adik nih Pak. Nah, gimana caranya belajar baca ada dua-dua nih? Apakah bergantian? Apakah bagaimana? dia yang ada berapa Ya, bukan buku Buku. ya jalan salah satunya mungkin saya nggak bisa ngerti baca perasaan orang ya. Maunya ibu mungkin gini, saya satu Haikal, saya gitu. Kemudian itu ibu Nah, udah, yang terjadi di rumah bagaimana sama ini? ya saya paling nyampurin aja, saya gini ngobrol dia mau baca berdua saya dengerin aja. Tapi kemauan ibu mungkin kan kayaknya kita nggak usah salah satu dipegang. bercanda lah Nah, di antara berdua ini siapa yang paling jago baca? Haikal doang sih Bu sebenarnya. Ya, Haikal, Kenapa ya. saya bilang, tapi kalau adanya saya udah saya dengar sendiri gitu ya. Semalam kemarin ini udah mulai bisa nyambung bahasa. Cuman saya bilang kalau ada B sama E itu bacanya B. Ada tambahan lagi R. Ber, gitu kan saya bilang. Nah itu yang mungkin nyantum satu-satu sih mungkin lama Bu, nggak ketemu gandengannya. Makanya kalau ada 5 huruf, itu tinggal dibikin 2 aja. Itu dia Nah, saya mau kamera dulu. Jalan nggak? Iya Bu. Sekarang pertanyaan yang lain nih. Kalau lebih baik, tolong gambar kelilingnya bawah. Gambar aja gambar. Gambar semampu Haikal. Biasa aja gambarnya. Haikal. Tuh ambil gambarnya. Ini tahu. Jadi Haikal ini tuh gambar Di bawahnya Kak. gini aja udah. Tuh. Asal aja. Sambil Lucy ngobrol sama Iya. papa mama ya. salah sendiri
Jadi gini, lihat saya. Nih, lihat gini, mata ke sini, ini ke sini. Jadi gini, gitu. Kan Haikal kan jago gambar. Nah, Ya, gitu udah. bisa dulu aja ya. Nah, Bismillah. Jadi gini Papa Mama, saya melihat dia menggambar punya bakat. memang Bu. Ya. Jadi saya harapkan Papa Mama harus tahu itu, digali terus. Karena kemampuan menggambarnya di atas kemampuan membacanya itu menurut penglihatan saya. Ya. Kemudian hafalannya juga kuat. Iya. Ya, hafalan itu di atas menggambarnya malah. Jadi menghafal, menggambar, baru menulis, baru berhitung. Nah itu tingkatan Haikal Ya. menurut kacamata saya. Iya, iya. Tidak tingkatannya. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau kemampuan menggambar tuh dari mana Bu? Bisa menggambar. Ya, kan gini. Siapa yang ngajarin? Saya kalau dia ada adiknya atau saya kreatif sendiri mau gambar apa di rumah gitu, buat di rumah gitu, saya di sendiri aja ngeliat gitu kan, kemungkinan dia mungkin bisa nyontohin. Nah, saya lebih bodohnya saya kalau kayak begitu kan bingung, saya cetak buku gambarnya aja itu saya taruh di situ. Ya, usaha ya Pak. Nah. Dia juga kayak gitu. Nah, saya lihat Contoh Bapak ya. hasil masjid yang dia bikin berapa kali ini, saya lihat ada 2 kali sampai 3 kali itu hasil dia sendiri. Jadi bang saya lihat sendiri memang ini Itu juga Bu ada artis apa kayak gitu mobil-mobilan. Di mobil. Berarti kreatif ya. cuman memang yang saya akuin dari kekurangan si Haikal ini membacanya kurang lancar. Saya akuin nggak ada yang saya tutup-tutupin dengan guru atau orang lain, itu memang Haikal ini pembacaannya kurang. Kalau menurut saya Pak itu bisa diatasi dengan cara dilatih terus. Tadi Betul. nih juga di kelas di rumah, tapi harus konsisten. Ya Haikal, sebelum baca jangan main. Itu loh motivasinya. Saya sudah bilang Bu, Pasti bisa nggak? Pasti bisa kalau kita ya bisa ini temennya ini kalau temen apa dari bapaknya lari bocah ya lari. Kalau enggak kasih pengertian sama mereka, yuk baca bersama. Kagak, baca sekarang kerja berbeda. Oh gitu. Kodari mah katanya galak banget. Bahkan kalau aku Aika mau belajar tong. Ada Ajak mereka baca, teman-teman itu ajak baca. Bisa, Itu betul kan kan? perusahaan teman-temannya. Pokoknya itu masih ada kesempatan Bu. Sebelum dia lanjut ke remaja, masih bisa diatasi. Iya. makanya saya bilang ya Bu, saya bukan nggak ikut politik, bukan ikut apa, saya orang mau gimana, saya bisa mengertiin orang yang kecil, yang dewasa dan yang lebih tua. Kenapa? Orang hidup itu punya prinsip, satu, Betul. kedua bidang, Iya, bidang semua ruang. betul. Hidup itu punya ruang. Kenapa? Mohon maaf, ini ruang guru, ruang sekolah, ruang macam-macam itu make. Makanya ini ruang Haikal belajar, ruangnya main, ruangnya makan, ruangnya istirahat. Itu semua pakai ruang. Ruang itu apa? Saya bilang waktu, Betul. dibagi-bagi. Betul. Malam itu bukan waktu main. Saya bilang pulang sekolah istirahat, Betul. sudah makan. Kalau baca istirahat dulu ya. Saya sudah bilang Bu, saya sudah bilang. Kedua, bangun tidur enak, badan segar, badan sehat. Mandi, mau main, mau apa, silakan baca sampai jam 6. Jam 6 sholat isya sampai jam 8 itu udah mulai sampai belajar. Jam 9 waktunya istirahat. Nah, istirahat itu boleh, mau nonton TV, nanti ketiduran atau apa capek sendiri, kan gitu. Nanti besok bangun pagi, udah. Besok begitu lagi pulang sekolah. Maka saya bilang baca. Besok apa hari Rabu? Siapin malam ini juga. Dibaca sendiri apa pelajarannya. Itu saya udah. Bisa. Tapi kalau menurut saya kayak Haikalnya perlu dibimbing terus Pak. Ya betul, Jangan dilepas cuma dengan kata-kata. betul. Tidak akan ada artinya. Tidak. Jadi kalau misalnya Haikal bersihin buku, kita mana tasnya, mana bukunya, masukin yang rapi. Sudah. Rapiin. Mana tempat pensilnya? Sudah Bu. Ya Bu. Kalau pulang sekolah nih dia nggak adanya nggak dia tas di mana, tas di mana, Kita harus lewat. Betul. iya, kata saya ya Allah, beranak, Waktu tahu kan? iya bener, sepatu taruh di rak Haikal, kaos kaki masukin lagi ke sepatunya, masukin juga enak, jangan nyari-nyari lagi,
Cuma sepatu di mana, kos kaki di mana, dia kelempar aja. Aduh, saya Semakin kesabaran. Betul. Maka saya bilang, kita dulu sebelum orang tua kita melahirkan saya, dia juga begitu sama orang tua. Cuma gimana ibu begini, nanti anak juga akan merasakan mempunyai keluarga. Dia akan begitu. Oh, dulu kemungkinan kita diajarinya susah. Itu akan menurun. bisa gambar. Keren kan? Kiranya itu saja Bapak Mama Haikal untuk sementara wawancaranya. Bu Desi merasa senang dan bangga terbantukan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pelatihan guru pembimbing ini. Sama Haikal, Bu Desi harap rajin baca ya. Sekarang Haikal boleh pilih buku satu ambil yang Haikal kira-kira baca. Oh, belum kelar. Kayak gitu. Udah, biarin aja. Ini aja. Ini kan dia makan semut, ya kan? Anggap aja itu semut. Jangan kan? Gitu kan? Atas, atau jangan Gitu. itu kalau begini Ini anggap dia makan semut. jangan ini apa dia? Dia karena nggak punya gigi, dia cuman gini, lecem. Lidahnya keluar. Gitu. Jadi makan semutnya juga semutan yang paling lidah sayang. Karena itu dia ada punya lendirannya, ya itu yang bikin dia buat ngambil. Maka saya bilang sini kasih titik-titik, anggap aja semut. Dari yang lidahnya itu kasih Haikal. Nah, itu kalau nggak ada kerjasama murid dan orang tua susah. Iya, Bu. Itu saya benar-benar lihat Pak. Ini kayaknya Mama Haikal yang menjadi contoh saya. Gitu. Saya sebenarnya hanya terima kasih. Ya, saya nggak bisa balas apa-apa. Insya Allah kemungkinan dan kedepannya anak saya di sekolah manapun nggak ada hambatan ya Bu ya. Insya Allah dimudahkan. Ibu dipanjangkan umur dengan keluarga sekolah ini. Kenapa Bu? Saya selalu merengkal. Kenapa saya merengkal itu? Yang dibikin dengan istilah kasar, Haikal di sini dapat, saya sudah terima kasih. Saya di sini dapat sekolah anak-anak saya, guru-guru di sini, alhamdulillah anaknya pernah saya jemput. Terus di sebelah saya nongkrong di 26, alhamdulillah pernah kenal saya, gurunya anak saya, gitu ya Bu ya. Jadi kenapa saya sama Haikal ini saya bilang kenapa kamu sama ibu dulu nggak boleh membantah apapun yang kata orang tua bilang, ibu guru juga sama begitu. Tapi ya saya mohon maaf ya Bu ya sebelumnya. Jadi saya kemarin kan berdebat tuh di sekolahan tuh sama mamanya tuh. Saya bilang, Pak 0781 atau di dekat Pondok Kelapa. Saya bilang boleh terserah di mana, tapi kan hanya bilang yang menjalankan saya. Betul kan Bu? Nah, saya mereka selalu saya ketemu Pak Simon, mohon maaf Pak Simon, saya minta dibantu kurang lebihnya anak saya yang adiknya ini biar dapat di sini Pak. Insya Allah Bapak diusahain aja urus ini. Iya Pak, siapa? Kenapa mau di sini terus? Kan masalah sekolah saya nggak jadi masalah sekolah Pak. Saya bilang saya motor satu, badan saya satu, anak saya satu sekolahan, pulang bareng pergi bareng. Itu yang dipermasalahkan bagi saya. Kalau saya pagi nganter ke 91 ke 05, saya kemana Bu? Yang satu berarti SD 03 ya? Betul. Itu kepala sekolahnya. Apakah Haikal rumah di mana? Saya disuruh Bu, Samping Permata Timur. Oh suruh, dekat ke sini lah dekat ke sini. Nyampainya Pak siapa dulu tuh? Tadi Ya enggak, kalau Pak ini kan Jalan Madu, satu RT. jam doang. Nah, kalau Pak yang guru senam, dia di nyebrang tol. Pertanian. Iya. Alhamdulillah. Itulah di warga beda RT Jawa Barat dengan DKI. Kenapa saya bukan melihat sekolahan lagi? Saya lihat di sini masih banyak yang kenal anak saya, bisa dipantau. Haikal punya KIP nggak? KIP kalau nggak salah Pengen nggak punya? nggak punya. Rata-rata ambil karena KJP sekarang Bu, kuota Bu. Udah kebanyakan anak yang KJP. Betul. Jadi kalau misalnya dia punya KJP dan KIP itu VIP yang duluan ya Bu. Jadi tetap di sini semuanya. Tanya sama KRT. Biasanya KIP itu ada hubungannya dengan partai ya? Ya betul Bu, betul. Iya. Tanya deh.
Kalau Bu Desi kurang tahu, cuma yang Bu Desi tahu anak yang punya KJP dan KIP itu lebih mudah dapat sekolah negeri. Baru kemarin 2 hari yang dia Mama Jawa bilang begitu, cek di inian dinas apa deh lupa kemarin. Maka saya bilang kebanyakan KJP ini Bang Madun. Coba Bang Madun deh dibikin KIP apa gitu tadi yang Ibu bilang. Karena ini nanti akan mental gitu. Iya, kalau Ya. KJP doang sekarang saingannya udah Masya Allah. Gitu. Jadi dia jatuhnya sama kayak PPJS. Jadi harus dari dokter targetnya PRK gimana? Ibu cari bagaimana caranya membuat KIP. Ya, nanti saya usahakan. Dari RT dari kelurahan Ibu cari. Itu jangan hanya KJP saja sekarang untuk masuk ke SMP negeri jalur afirmasi butuh 2 kartu itu. Ya, berarti adanya langsung dibikin bareng itu bisa. Iya, sekarang. Kalian. Insya Allah minggu-minggu ini saya usahain gitu ya. Ya, jadi Kenapa? kelurahan aja kali langsung. Saya nanti kan tetangga ada di Ibu Tanya-tanya aja Taruna. dulu. Ibu Tarunanya ada di rumah nanti. Kalau nggak tanya sama orang yang punya KIP. Gimana Tanya caranya? Ibu Budi aja. Ini kan Mama Haikal, Papa Haikal, Ini deket Desi, sudah masuk video. Ibu Desi. Ya ngantuk. Ngantuk ya? Ini kasih tahu dong. Ambil Haikal. Kasih tahu hasil dulu nih. Coba lihat. Wih, keren. Keren kerennya. Kamu baru tahu ya tenggelamnya? Baru tahu ya? Ini tenggelam. Jadi dia kalau terancam, dia akan menggulung badannya seperti bola. Seperti bola, persis. Tapi bersisi. Betul. Ketika mesinnya udah nggak ada rendah, dia membuka diri lagi. Dan makannya pakai lidah. Kayak biawak. Nah, dia dari Jawa. Itu dia ini jenisnya sama-sama Kayaknya Landa. mereka baru kali ini ya tahu ya. Pertama kali nih. Kenapa? Jadi informasi baru ya. Kok Bu Desi nggak ngasih kelinci ya? Kelinci mah sering ya. Dia jenis ini binatangnya sama kayak landak. Iya. Melindungi dirinya dengan duri. Kalau ini bersisik ya. Ya, dia sih seperti kayak ular ya. Cuman memang dia ya kalau buat itulah senjatanya dia itu. Pokoknya pesan Bu Desi kalau Haikal mau sukses, bacanya ditingkatkan, dilancarkan. Dia harus bisa bohong terus kita asah. Itu sebelum pulang nanti bawa salah satu buku cerita jadi sama Bu Desi sehari 1 halaman. Nama, atau papa, atau adek. Ini ibu sama bapak sama mama kasih sayangnya sama Haikal. Kalau kalau saya mau bodoh lah, mama udah mau kemari. Itu kasih sayangnya buat masa depan lu. Masih jauh lah Harapan Bu Desi kan masih udah bisa dapat orang. Ya. Insya Ambil Allah. ini satu nak. Apa yang mau Haikal? Yang pengen mau Haikal ambil. Bilang sama Bu Orang Desi, aku ada yang belum? pasti sekali ngambek, ada gerahan. Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf bila dalam kedatangannya tidak disambut dengan makanan. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Ibu jangan ya begitu ya. Saya sih Anak cuma saya udah diperhatiin udah senang bener. Gitu aja. ya, intinya saya gini Bu ya, mampu bilang masuk salib, ketemu siapapun dari gerbang itu kamu harus salib. Yang bersangkutan dengan kepala Karena sekolah kemarin Bu. dia udah ngaji maju ke depan di depan jamaah. Kata pas udah bilang banget. Ngaji nanti dibaca satu halaman aja di rumah. Mungkin aja satu. Nah, baca berulang-ulang apa Pak? Misalnya saya baca, Iya. ulang lagi kata. Kalau itu usah ikut ini. Bahasa Indonesia ini aja. Ya. Bahasa Inggris nggak ngerti. Ya. Bisa. Nah kalau udah, nanti tutup. Mama tanya, emang kita tentang apa sih? Ini orang nanti ada cerita, kamu nanya. Nanti kamu jawab. Kalau kamu bisa menjawab ya berarti kamu udah paham Udah maksudnya. cerita ini. Itu namanya belajar dari membaca, paham, baca paham. Ya, fair ya. Jaga bukunya. Kalau udah selesai, boleh ambil lagi yang lain. Contohnya kayak tadi Haikal, yang Haikal baca, nah itu kiri, ini, nah itulah sejarahnya dia. Nanti Haikal baca di situ Dikasih dan gimana? harimau. Ya, Dan kalau ceritanya kayak mama. Ya, itu aja ya. Terima kasih banyak ya. saling dong Terima kasih ya. Kita doa ini tadi doa itu dulu. Memang dia kalau sebelum sunat sama sesudah sunat badannya udah gemuk Bu. Ya. Tapi kalau makan ya, mohon maaf ya, Banyak. kurang kalau buat makan. Tapi makannya ya Kentucky,
yang kesukaan dia, terus kayak mie goreng ke apa, tapi mie goreng nggak terlalu bagi saya, nggak setiap hari. Kasih temulawak Bu. Iya. Biar Mas nafsu makan Kevin itu. udah seperti koki memang. Nah kalau adanya ini Perawakannya emang dia kecil sama kali apa keluar. dimakan? Beda Pak, badannya juga Beda. beda. Itu Ya. dia pertama kali keluar 3,3. Ini pertama kali keluar 2,3. Oh, beda 1 kilo ya. Tadi acak berapa? Paling susah banget pun warung dia nih. Paling susah. Kali ini Biasa Bu, kalau anak pertama emang susah. Kalau anak kedua udah ada jalan dari anak pertama. ini ikut Mas Haji Dogol. Pada saat Apa? Gratis semua. Anak tuh beda-beda Pak. memang saya ngerti Bu, memang beda-beda. Makanya ya contoh kasarnya deh, motor yang punya orang sama yang punya kita beda-beda memang betul. Yang Cuman penting kita jangan berhenti untuk berdoa. betul. Ajang pelit yang namanya doa. Ingat. Haikal juga soalnya benar. Banget bener. Kemarin ngaji dia rombongan ada 6 orang ngaji ya. Ada berapa orang? Tampil ada berapa orang? Udah bisa ya. Keren. Ya, kemungkinan itu masih ada pula videonya. Maaf saya belum YouTube. Boleh kasih saya Pak videonya? Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Buat video saya nanti di hotel. Nanti kan saya berbagi. Jadi nanti video Haikal ini akan saya bawa ke 100 guru. Saya tanyakan, itu Bu, gurunya bukan dari Jakarta. Yang dari Jakarta cuma 5 orang kelompok saya. Iya. Dari Aceh, dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Itu alhamdulillah kepilih ya. Alhamdulillah. Jadi saya bisa bawa Haikal nanti ceritanya videonya ke sana. Oh. Penghargaan nanti ya. Bayangkan tuh dari 15.000 guru diambil cuma 100 orang. Gimana gak bangga? Bangga banget. Tuh, kaku. Nanti coba Bu di sini baru semua sih. Nanti dicek sebelahnya lagi, nanti saya kirimin ke ibu saya, Boleh, nanti ke ibu. Jadi kan itu jadi video kemampuan dia, kelebihan dia nanti. Iya. Insya Allah Bu. Enggak ada ya kan? Enggak, ya, belum ketemu. Makanya ya alhamdulillah. Sama surat dari dokter mata. Kasih saya apa beritanya? Berita dari rumah Oh. sakit apa? Kalau mata Fotoin. waktu, oh iya, memang kalau saya sih surat-surat emang di rumah ibu. Tapi saya sedikit banyaknya saya kan Apa kata dokter? ini anak ini kelopak mata nggak ada masalah. Betul. Memang saya bilang kalau mata nggak ada masalah kelopaknya, tapi penglihatan dia memang jelas huruf kecil sampai gede. Cuman kalau dia datang alerginya, dia rada kunang-kunang, berbayang lah kalau pakai bahasa itu tuh. Kenapa Bu ya? Nah itu akibat kotorannya ya. Kotoran. Pak. Nanti kalau gumpal. jadi ibarat rumah, kalau kita sapu bersih. Nah ini sebaiknya kalau kita dia obatin bersih. Berarti obatnya sembuh itu kemudian Dia dokter yang di Duren Sawit ini dia bilang 6 bulan saya ngurusin dia mata baik total sembuh. Terus dia main lagi normal lagi kayak dulu gitu, main panasan main apa, tangan kotor, balik lagi sampai sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kemarin. Nah itu obatnya saya beli di apotek temen nggak semua dapet. Nah, terus dia bilang nanti kalau udah menginjak dewasa akan hilang sendirinya. Ini anak-anak saya gitu. Apa cuma cuma itu itu? Haikal kalau main harus bersih ya, di tangan jangan sembarangan ke mata alergi. Itu kita nggak bisa lihat. Itu kalau di kaca alam ya. Makanya saya lihat waktu saya tiap tahunnya ke Lebaran Haji, saya di sini, dia di situ, di sekat bambu, main sama anak-anak kan ada debu kering tuh. Ya aur Bu, Dia meleng. Injek. gitu kan? Injek itu Berapa orang kaget. itu. Nah terus saya lihat, oh nih anak matanya merah, belum tidur. Mata. Saya pikir sakit mata. Cuma tulang dia tuh. Udah ini, udah itu, Agak beda. Dari lupa di sekarang ke orang. Ada saya Bu. Iya, kok pasirnya kotor apa gimana? Tanah merah, cuman kering. Oh. Karena kan itu memang lapangan. Nah terus kan lapangan. ada berapa hari ini ke depan buat seminggunya ya makanan kambing apa kotorannya. Kayak biasanya kayak gini, nggak luka kena kotoran ternak, tetanus. Nah, Kalau tetanus kan di sini, Iya. tetanus di mata, mungkin Iya. kali ya. tapi kalau memang kalau yang saya lihat dia memang sampai bangun dulu gini gitu tuh
Nggak pernah. Pernah, cuman karena sempit sama dia belek. Nah, kotorannya itu saya kasih obatnya kecil itu. Itu kata dokter kalau misalnya Haikal yang makin tahun merah, kompres dengan es batu dulu kata gitu. Es batu suruh kompres. Kalau Kompres. mamanya Haikal katanya kenapa? Kalau saya ini Dari pertama kali keluar normal ibu. Minta maaf ya. Ya, Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. pertama kali keluar saya normal, pas 2 minggu saya normal. Almarhum minyak saya lagi nyatain saya, Ibu anak berapa yang ngomong? saya bawa Dua. dari ke dokter. Oh, Dua cuma dokter. berdua. Tapi kakak enggak kan? Enggak, normal. Nah, almarhum minyak saya lagi nyatain saya, pas azan asar, minyak saya ya, lagi nyatain saya, pindahin beberapa minggu. Kalau engkau saya lagi jalinan, Kakak ya. nah, lagi diayun dari engkau saya, almarhum minyak saya Emang lagi beda berapa tahun? beda 2 tahun kan. Nah katanya saya gini, lah ini anti apa katanya nangis aja namanya tidak ya. Iya, iya. Ibu saya maaf nangis aja, betul-betul dari asar, dari asar nangis aja kata nangis. Juga kamu pagi itu namanya biaya pas saya makan itu kata apa dia ya. Nah ini anak makanya ini baru pertama aja kenyataannya karena orang pertama kali saya normal kan cakep banget pertama kali puasa normal kok cakep aja gitu ya. Nah ini kebosan apa kata Najwa apa gitu ya. Orang zaman dulu kan gak tahu rumah sakit bisa kayak zaman sekarang ya gitu. Tadi orang zaman dulu tadi mantri ya orang zaman dulu. Nah udah ada yang bilangin dah tuh katanya sebab-sebabnya semua itu pasti ada sebab-sebabnya. Aku bilangin ya saya kata gini, Neng, ini mah katanya anakku, aku rangskan laki lu, aku sengaja ke anak lu, jangan bilangin itu. Nah kalau misalnya kecolok, kamu kecolok, kenapa? Lagi jadinya, iya. Nah, udah dibawa kemana aja, tadi betul, gini bu, Enggak. itu ya bawa upah sama saya, wah. Terus nenek saya baru zaman dulu kan nandur ya di sawah gitu nandur tuh ada yang bilangin Minang kata itu anak kata si dulu kata cakep banget katanya nangis mulu coba ada kata darah lindung kata itu kata sudah ke darah lindung setiap nenek saya pulang nandur dari sawah setiap kasih darah lindung terus mata saya dijilat dengan lidah basi almarhum tiap pagi gitu ya dijilat kempes nah waktu itu saya pakai Haikal, dokter nanya, saya dulu operasi, tadi BPJS, mau nggak kita operasi? Itu BPJS, mau nggak katanya masih sudah maaf bu, karena saya nolak. Saya juga kata gini, udah Allah yang kasih saya terima ini seperti itu. Saya sudah berumah tangga, saya udah punya anak juga. Kalau saya mata saya jatuh dengan mata orang, saya takutnya nanti kalau saya nggak ada umur saya mati dengan orang. Saya ngeri, takut gitu. Jadi begini, bagaimana juga saya terima apa yang Allah kasih, syukurin. Saya kata gitu, saya nikmatin. Yang banyak dulu, apa yang Allah kasih emang Allah lebih tahu. Kata saya gitu, ada dokter, oh iya deh. Iya, aku takutnya nggak ada umur, saya mati sama orang bu. Masih gitu aja. Itu, kalau di rumah aku sudah apa, dioperasi, ya bisa. Maaf, saya nggak maaf. Aku yang Allah kasih, saya tidak bersyukur. Gitu. Jadi penyebabnya udah jelas ya? Udah jelas. Kalau dulu ya Bu ya, terkenal orang dulu tuh ya telu lah. Apa gitu. Jadi saya mohon maaf Bu ya. Gitu. Contohnya saya punya dendam dengan orang. Ya dia mau saya kirim, meleset. Dulu kan gitu. Sampai tertusuk-tusuk ya? Misalnya bulan-bulan abang Ya. tusuk gitu. Tapi kan enggak kan? Ini mah gak lihat bu, kalau ini alhamdulillah gak lihat. Gitu. Dulu kan keluar tuh bengkak mata saya dari masih kecil. Makanya pada nanya ya Allah, katanya yang kira Itu tahun berapa tuh waktu bengkak itu? Tahun berapa? Iya, iya, Bu. Kelahiran tahun berapa itu? Dia tahun 77. Dia 77. Tuan saya. Nah, makanya sama istri saya ini teman dari kecil, bedanya nggak jauh Bu. Saya 81, Oh, bedaan bapak ya. tapi saya gimana pun Itu lah bu bersyukurnya kalau orang pendek awet muda. Itu bersyukur. Orang yang tinggi awet tua.
bersyukur saya banyak kan apa banyak bersyukur saya. Kalau kita banyak ini banyak Jangan. marah Allah. Berarti ibu yang rumahnya di Pondok Kelapa ya? Iya, Di sebelah mana ya? saya kalau lewat Lampiri lebih mudah Pak. Lampiri belok kiri. Saya di belakang Masjid Arido. Astaga. Itu pokoknya dia di Palem atas. Nah, setelah Palem kan ada Iya, tahu. namanya Blok G mau ke Asada. Saya belum ke Betul. Asada. Iya. Adanya sebelah kiri ya? Iya kan ada kali kecil tuh. Iya. Itu rumah saya. Oh, ya Allah. Kalau pas saya Haji Naman, Wakasa Wakasa 4. Wakasa 4. Ya, deketan lagi kan. Iya, Saya cuman- bisa jalan kaki ke sana. Betul. Pokoknya dari masjid itu komplek itu nanti ke atas itu rumah tua saya. Rumah RT siapa ya namanya? Main rumah saya kalau ingat contohnya. Berarti kakaknya ibu situ kan? Iya, Iya. salah satunya. Ya Allah, dunia itu mau sempit. Iya, betul. Bu. Dan ibu bertanya-tanya, mama itu mau ketemu sama saya. Iya. Pengen nanya. Terus saya ini hubung kan ini sebelah kiri, apa juga sebelah kiri ya? Iya apa? Ada gen apa gimana gitu? Jadi kerja turunan ke Iya. atas. Iya. Ya. Itu namanya apa? Rahmat dari Allah yang harus Iya. disyukuri. Iya. Ya. Banyak-banyak Ya, nggak apa-apa Bu. Kalau mata normal ngelihat yang jelek-jelek nambah dosa. Ini kan cuma satu. Nah. Jadi insya Allah untuk lihat jelek-jelek itu udah nggak ada. Nah, betul. Karena Itu Allah aja lebih tahu. semuanya ya. Allah lebih tahu. Bapak saya malah buta. Jadi setelah pensiun, ayah kan punya hipertensi, kacamata nanti yang hipertensi karena terlalu tinggi hipertensinya, urat matanya itu ada yang tegang. Iya. Jadi buta lah sekarang. Kata ayah senang buta kenapa? Jadi nggak lihat dosa-dosa. saya. Jadi kita ngurangi dosa kita. Kepada mata saya normal dan enggak. Kali kagak, aduh, jam sekarang mau Bu, aduh. Jadi rumah di ibu saya tuh nggak mau dipindahin barangnya karena ayah Udah paham. karena dulu kan matanya normal. Iya. Di situ satu Jangan titik. dipindahin ya kursinya yang gitu. Iya. Jadi makanya hanya ingatan. Iya. Pak itu saja Pak. Nggak Terima apa-apa. kasih banyak. Iya, Bu. Jadi apa namanya terbantu sekali. Mohon maaf jadi nggak bisa pulang. Nggak apa-apa Bu. Saya Saya punggur udah nggak rendah. ada kegiatan lagi sih Bu ya. Karena kalau udah nggak kerja bangunan, saya buka aplikasi Gojek Bu. Oh Gojek. Saya memang ojek pangkalan di BCA Curug. Dari Pondok Gede kemarin 500 perak. Sekarang kemungkinan sudah 40.000 sampai 50.000. Tapi saya nikmatin dulu ya. Apa yang dia kasih, pekerjaan dari orang lain saya terima. Sedikit banyaknya saya nggak mau makan orang. Maka saya pakai gini Bu, prinsip nih ya, prinsip. Saya bisa cara ngambil duit dari kantong dulu gimana? Kan orang taunya minta. Kalau saya enggak. Oh Pak, tolong dong. Saya minta bantuan. Ini. Oh iya Bu. Keluarlah sedikit rezeki. Itulah cara buat ngambilnya Bu. Gitu. Maka saya pakai Bang Madun, saya terkenal dipanggil Bang Madun. Tolong dong, perlu ini tadi. Ya Bu, tapi mohon maaf saya nggak mau rezekinya kasih saya setiap hari. Oh nggak apa-apa Bang Madun. Saya sudah terima kasih terbantu. Tapi kalau ibu maunya begitu ya saya terima kasih. Itulah Bu. Nah saya kalau di warung nggak punya duit, lebih baik saya minta daripada saya ngambil barang orang. Tapi kalau saya, insya Allah jauh-jauh. Maka saya Kalau bisa nggak